Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, hari ini kami sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau jauh-jauh datang dari Belitung. Baru landing dan langsung kami culik. Siapakah beliau? Beliau adalah owner dari Sedotan Purunea. Kita kenalan dulu. Halo Mbak. Iya, halo Mbak. Mbak Tati ya Mbak Iya. ya? Mungkin bisa disapa dulu Mbak Iya. pemirsa Bangka Pos. Buat pemirsa Bangka Pos, terima kasih buat Bangka Pos juga untuk mengundang saya di sini untuk kita sama-sama berbagi cerita ya. Siapa tahu ini menjadikan sebuah inspiratif lah buat kedepannya. Betul sekali. Karena memang cerita dari Mbak Tati ini luar biasa pemirsa. Jadi sebelum saya masukkan ke ruang studio, kami tadi sudah sempat mengobrol. Jadi mungkin teman-teman bingung sedotan Purunea itu apa ya, Oh ya. Mbak ya. Jadi mungkin yang lebih berhak untuk menjelaskan beliau. Saya sih sudah pegang nih barangnya dan luar biasa gitu loh. Tapi lebih jelas lagi biar Mbak Tati yang menjelaskan ke pemirsa Bangka Pos. Oke. Terima kasih Mbak. Siap. Wah, ini sangat luar biasa ya. Saya dulunya hanya lihat selalu melihat sebenarnya ruang apa Di ruang tengah. Iya, di ruang tengah ini di medsos gitu. Betul. Ternyata saya salah satunya ada bisa di sini ya. Diundang Terima ya? kasih sekali ya buat Bangka Sama-sama, Mbak. Pos sudah mengajak dan untuk sharing ya di sini. Nah, mungkin saya sedikit cerita ya terkait dengan purun ini apa sih gitu kan. Ini sedotannya apa. Jadi purun itu sebenarnya tumbuhan air, rumput gitu ya. Kita namakan rumput karena memang dia tumbuh di air dan memang kalau Bangka Belitung tuh luar biasa. Banyak itu luar biasa. Jadi tanaman ya bukan tanaman yang asing lah buat kita, tapi di mana-mana pun selalu banyak purun ini sendiri. Nah, purun ini sendiri sebenarnya sudah cukup dikenal lah dari dulu ya, dari nenek kakek kita dulu. Ya memang digunakan juga untuk dulunya itu buat tikar, kerajinan, terus buat tali gitu kan, buat tali, pengikat dan sebagainya itu. Ya, dan saya pun kecil saya masih ingat gitu, dengan tikar purun, dengan talinya gitu. Nah, tahun 90-an tuh kita masih lah menggunakan gitu kan. Karena di pasar itu kalau kita belanja sayur dan sebagainya itu pengikatnya masih itu. Nah, sudah kita mulai mengenal modernisasi lah ya, banyak barang-barang baru nih, barang baru yang lebih eksotik mungkin ya, mungkin dilihat lebih kemasannya berwarna dan sebagainya ya, akhirnya purun ini terlupakan. Seperti itu. Idenya Bu awalnya kok bisa sampai ke sedotan gitu loh. Tadi kan ceritanya awalnya nggak kepikiran loh pemirsa Bangka Pos bahwa Mbak Tati ini akan membuat sedotan dari purun ya, Iya, Mbak ya. betul. Kemudian gimana ceritanya Mbak bisa sampai jadi sedotan ini gitu? Ceritanya itu awalnya itu kita kan memang saya orang pekerja lapangan juga ya. Sering melihat ke lapangan itu hamparan purun itu luar biasa. Hamparan itu luar biasa banyaknya dan waktu itu kita berpikir ini mau kita jadikan kerajinan awalnya. Ternyata pas kita ambil itu jadikan bunga kering. Kita sampai jadi bunga kering itu kok bagus gitu kan. Padahal nggak kita apa-apain gitu. Kita ambil, kita taruh aja tuh jadi bunga kering tuh bagus gitu. Nah, dari situ pengen buat kerajinan apa ini yang bisa kita buat gitu. Ini bisa loh. Nah, tidak terbesit sedikit pun saya ini akan jadi sedotan. Nah, tapi di beberapa waktu itu iseng-iseng aja nih, iseng cara motongnya, iseng apa sih yang di dalam purun ini gitu penasaran kan. gitu Penasaran ya, gitu. Ini apa? apa sih? Oh, kok ada buku-buku. Oh, ini gitu. Oh, ini. Ini kalau jadi sedotan bisa nggak ya? Awalnya seperti itu. Ya udah saya pulang kerja, saya ini sendiri gitu. Berarti potong. hanya mengira-ngira menerka-nerka aja awalnya. Menerka dan karena ini bentuknya panjang, terus dia bulat, ya terus maksudnya dia juga saya lihat tidak perlu merubah bentuk, tidak perlu ada maksudnya ada mungkin saya dilem dan apa gitu. Jadi buat saya ini kayak buat sedotan bagus nih gitu kan. Ya udah saya treatment lah itulah terus menerus. Luar biasa. Dan pemirsa Bangka Pos tahu nggak kalau ternyata sedotan ini bukan hanya dipakai di Bangka Belitung saja, bukan hanya di Indonesia malahan. Ternyata kata Mbak Tati sedotan ini sudah sampai ke luar negeri ya Mbak ya. Iya. Kemana aja Mbak tadi Mbak ceritanya Mbak? Kemarin saya pengiriman ke Melbourne, Waduh, ada luar pengiriman ke Swiss, ini ada permintaan Jepang juga. Mbak udah sampai sejauh ini ya Mbak ya. Iya.
Ada kendala nggak sih Mbak dalam proses pembuatan ini? Mungkin bahan baku? Ya, Mm-mm. kendala ada. Mm-mm. Saya lebih ke bahan baku ya. Mm-mm. Jadi memang sekarang kondisi karena memang purun ini kan kesediaan alam ya, yang bukan kita tanam gitu. Yang sebenarnya ibaratnya tidak kita tanam pun alam sudah menyediakan gitu. Nah, terjadinya yang bahan baku ini ya memang bukan tidak ada, tapi rusak. Nah, rusak karena ada aktivitas tambang tadi, sehingga ya yang tadinya bagus subur tertimbun, rusak dan sebagainya gitu kan. Ada di tempat yang biasa kita pengambilan gitu, masyarakat mengambil kadang-kadang di kondisi tertentu, kondisi cuaca hujan itu mereka nggak bisa ngambil karena kedalaman air dan sebagainya gitu kan. Nah, ada di kondisi airnya mungkin yang bisa, tapi kondisinya kurang baik gitu, kurang bagus karena tadi mereka tumbuhnya karena dirusak. Betul. Tadi gitu. Berarti untuk mengantisipasinya sendiri seperti apa Mbak kalau menemukan persoalan seperti itu? Nah, kebetulan saya ini kan orang lapangan juga ya, seneng gitu di lapangan tuh seneng. Sebenarnya saya seneng berinteraksi langsung sebenarnya dengan mereka, dengan teman-teman yang di sana. Saya selalu menyampaikan, kita bukan berbicara hanya lingkungan saja. Saya bilangnya ada duitnya nih gitu kan. Saya selalu, apa sih yang ketertarikan mereka? Ya mereka bekerja itu kan pasti materi ya. Betul. Pasti ini. Ya udah ini kita punya juga nih duitnya gitu kan. Saya selalu ini, Bang, saya bilang gitu, ini jangan dirusak dong, ini ada duitnya. Ah, masa sih Bu? Iya, aku bilang gitu. Aku yang akan belinya nanti gitu. Ayo kita jaga yuk. Bukan jaga tapi ini tanpa kita perlu modal besar, kita tanam. Kita hanya menjaga ya, kalau kita perlu kasarnya kasih makan, kita kasih makan nih yang ramah ya, yang untuk ini, karena ini akan kita gunakan buat alat, aku bilang itu alat minum. Oh bisa Bu, bisa saya bilang. Kenapa nggak bisa? Toh tempatnya juga masih ada. Terus tanaman ini bisa kita dapatkan tuh dengan kondisi yang gampang sekali, hanya memindahkan, dan juga dia penyebaran itu kan dari spora ya, dari dia begitu dia keluar bunganya itu dari yang ujung kayak keong gitu, keluar bunganya itu dia akan menyebar tertiup angin. Jadi di mana-mana yang mungkin yang bisa untuk ada airnya, dia bisa tumbuh. Ya? Dan hebatnya lagi tanaman purun ini di kondisi pH air tertinggi pun dia bisa tumbuh. Di kondisi jadi hebat sekali kan. Jadi dan dia bisa membantu restorasi air. Berarti sebenarnya mudah ya untuk melestarikan ini. Mudah ya, sangat. Saya pikir nggak ada hal yang tidak mudah, dan juga tidak perlu dengan modal yang besar, hanya keinginan yang besar. Tapi Mbak Tati ini emang cerdas loh, tahu dia apa keinginan dari. Jadi langsung tembak ya Mbak ya. Kalau ternyata ini ada duit gitu. Ya, karena saya bicara lingkungan ya, di situ ya pasti akan terjadi perdebatan. Betul. Ya sudah. Jadi sisi mana yang bisa kita masuk di saat kondisi seperti itu? Di sisi mana yang bisa kita agar mereka berpikir yang mereka ambil tuh bukan hanya itu loh yang bisa bermanfaat, tapi ada sisi lain yang bisa kita manfaatkan. Tapi ya butuh proses. Betul. Nggak langsung instan ya Mbak. Iya. Mbak, ini kan bentuknya produknya sedotan ya Mbak. Iya. Ya? Masuk ke mulut gitu. Ini aman nggak Mbak? Insya Allah pasti aman. Pasti aman ya. Kenapa saya sampaikan gitu? Karena kami juga punya uji lab juga. Terus karena memang pertama bukan hanya uji lab ini bakteri atau tidak, tapi juga uji lab untuk karena dia tumbuh. Jadi kebanyakan juga orang bertanya, ini kan tumbuhnya Bangka Belitung tuh wilayah tambang Bu Tati gitu kan. Apa ini aman? Saya bilang katakan pasti aman. Kenapa? Saya sudah, sebelum saya menyampaikan ini menjadi konsumsi publik, saya bilang gitu, otomatis saya juga harus mengamankan diri saya. Saya loh yang harus mencoba gitu. Nah, di saya mencoba juga, saya punya bukti hasil lab juga bahwa ini tidak ada serapan logam atau mineral walaupun dia tumbuh di eks tambang sekalipun. Jadi karena dia ada akar tadi untuk penyaringnya, tapi dia tidak sampai meresap ke dalam tumbuhan ini sendiri. Berarti memang sudah ada penelitian ya Mbak ya? Sudah. Jadi nggak asal bilang bahwa ini aman ya, sudah diteliti dulu ya Mbak ya? Sudah pasti. Mbak Tati, ini produknya sudah sampai ke luar negeri ya? Iya. Tapi kalau di dalam daerah sendiri, kan ini dari Belitung. Luar biasa, ini sedotannya ini asli buatan Belitung ya Mbak ya? Peminat sendiri di Belitung seperti apa Mbak? Kalau peminat di Belitung ya alhamdulillah dari
kafe, hotel, ada yang beberapa yang memakai juga, yang mereka konsisten ya, yang mereka aware dengan lingkungan, yang mereka sudah mulai beralih gitu untuk pemakaian sedotan yang ramah lingkungan. Kafe-kafe kecil pun juga ada. Jadi anak-anak muda di sini ya kita bukan bicara apa ya, biaya atau budget, tapi ayo ini kan bisa kita bicarakan gitu kan. Asal kamu mengenal, kalau kamu tidak mengenal maka kamu tidak akan sayang, dan kamu tidak menggunakan juga kamu nggak akan terpikir ini apa sih impact-nya gitu. Oh Bu, ini lebih, ya maaf, mungkin lebih sedikit biayanya lebih tinggi daripada yang sudah ada. Ya kenapa? Karena ini eksklusif dong. Betul. Eksklusif yang kita berpikir tidak mudah untuk pembuatannya, dan kedua juga prosesnya masih sedikit. Nah, insya Allah kalau kita sudah kuantitinya sangat-sangat besar, dan itu akan mempengaruhi juga harga jualnya. Luar biasa. Mbak Tati, mungkin bisa diceritakan untuk pembuatan sedotan Purunea ini membutuhkan waktu berapa hari sih Mbak? Ini prosesnya lumayan panjang. Jadi saya bikin 100 sama 1000 pun saya butuh waktu 1 sampai 4 sampai 5 hari. Wah, lumayan panjang. Iya. Untuk proses yang sedikit ya. Jadi step by step alur produksinya juga saya punya, SOP-nya saya punya, dan itu saya harus konsisten agar menjaga kualitas produk ini. Tapi yang membuat Mbak Tati ikut membuat atau ada beberapa yang membantu? Oh ya, jadi kalau untuk langsung produksi kan memang awalnya saya gitu kan, saya yang treatment sendiri. Nah akhirnya saya juga mengajak ya masyarakat sekitar yang ayo ini saya punya produk, kita sama-sama nih gitu kan. Ya mereka bergabung, saya ajarkan mereka seperti apa SOP seperti, tapi dengan quality control dari saya langsung. Berarti memang produk ini tidak hanya menguntungkan bagi Mbak Tati sendiri, tapi banyak mengajak orang-orang lain yang ikut bekerja dengan Mbak Tati begitu ya. Iya. Ibu mungkin ya yang awalnya bingung di rumah mau ngapain gitu. Iya. Sekarang sudah ada aktivitas sendiri begitu. Iya. Jadi memang di sini kalau saya bicara Purun ini, wah panjang Mbak ceritanya. Saya bukan hanya bicara dengan pemanfaatan kesediaan alam, pertama lingkungan, impact sosialnya juga. Kenapa tanpa kita sadari hal kecil seperti ini tuh bisa berimpact dengan sosial kita. Pertama, yang saya butuhkan pasti tenaga kerja. Betul. Nah, ibu-ibu di sini mereka nggak perlu, ya mereka mau mencari tambahan ya, mencari tambahan penghasilan keluarga, tapi tidak perlu mereka meninggalkan rumah. Jadi dulu mereka berbondong-bondong datang ke rumah produksi untuk mereka ada satu alur produksi yang mereka bisa kerjakan. Tapi di sini saya berpikir alangkah tidak efisien lah gitu kan. Saya berpikir gimana sih caranya biar mereka juga bisa kerja di rumah, mereka masih bisa jaga anak-anak di sambil mereka bisa kerja, tapi ini menjadi salah satu ya bisa membantu lah menambah penghasilan mereka. Keluarga. Jadi begitu saya berpikir seperti itu, oke, kita rubah nih gitu kan. Ada yang di rumah produksi, ternyata ibu-ibu antusias, Bu Tati aku mau dong, aku mau. Karena memang mereka nggak perlu berpanas-panas, nggak perlu mendengarkan tenaga besar. Ya, betul. Mereka hanya di rumah sambil nonton TV ya, mungkin ya, yang pasti tidak mengganggu waktu mereka kewajiban di rumah tangganya. Mereka pasti ada waktu jedahnya juga. Mereka sambil iseng-iseng duduk membersihkan ini, karena di dalamnya ada buku-buku. Ya, emak-emak yang mungkin usianya sudah 50-an, 60-an juga sambil iseng-iseng ngobrol. Masih ikut bekerja juga? Masih. Jadi itu ada. Jadi saya bilang, Bu, aku mau gitu kan, daripada aku duduk-duduk nggak ini gitu kan, tuh di sini aku nggak kerja keras gitu kan, nggak kerja yang ngangkat-ngangkat gitu kan. Oke. Nah ini yang hanya lama-kelamaan mereka antusias gitu. Nah dari mereka itu ya jujur saya juga berpikir apa sih yang saya bisa lakukan buat mereka, bukan hanya dengan segi ini aja gitu kan, ekonomi, tapi di mana saya bisa merangkul mereka. Ada protek yang mereka juga protek yang mereka merasa nih aku diperhatikan gitu. Jadi mereka ini saya lindungi dengan BPJS loh. Jadi BPJS tanpa saya harus memotong biaya upah mereka. Waduh, luar biasa. Saya nggak mau memotong upah mereka, tapi saya sendiri. Jadi siapa yang bergabung di saya akan protek dengan BPJS tanpa harus saya memotong upah. Pantesan Mbak banyak yang mau. Iya. Dan saya memang saya berpikir ini kenapa? Mereka tuh kan perlu protek, perlindungan. Siapa sih yang melindungi mereka?
ya kita nggak mampu melindungi 100, 10 pun juga cukup. tapi kita sudah harus berbuat gitu. Betul. Kita nggak mampu melindungi 10, 2 orang pun udah cukup gitu kan. Nah, sampai semuanya berproses. Ya, saya lagi bukan mengucapkan alhamdulillah, tidak, tapi yang saya alami ini ya, ada pekerja saya yang ya beliau juga sakit, tapi ada 2 orang waktu itu sakit, ya satunya juga ya agak mendadak juga, yang kemarin itu juga ya, beliau itu usianya sekitar 50-an lah. Tapi karena beliau ya kebutuhan tadi, nah akhirnya beliau sakit, tapi di sakit itu juga beliau nggak masuk, tetap saya bayar. Akhirnya beliau meninggal dunia, dan alhamdulillah ya bukan apa, paling tidak dari ahli waris tuh mendapatkan haknya juga. Terbayarkan dari BPJS. Betul, luar biasa sekali. Berarti Mbak Tati ini juga memikirkan kesananya juga dipikirkan. Iya, jadi saya bukannya berbicara tadi, oh udah jadi sedotan di sebuah bisnis. Saya bilang bisnis tetap, semuanya itu pasti. Tapi kita tidak harus mutlak dengan orientasi seperti itu. Apa sih yang saya perbuat? Saya bisa merangkul 10 orang, ya saya rangkul mungkin 5 orang dulu. Mbak, kedepannya nanti ada nggak mungkin produk lain selain sedotan tapi bahan bakunya masih pakai ini? Ada. Waduh, ya. Tapi masih menjadi rahasia ya? Rahasia, karena saya lagi treatmentnya juga. Ada satu produk yang pasti saya menggunakan purun lagi. Ya, selain memang ada beberapa kerajinan dari, jadi purun ini yang dari kita ambil itu tidak ada yang terbuang. Jadi saya jadikan kerajinan apa, tempat tisu dan sebagainya. Tapi itu kan sambil ini ya berjalan. Tapi ada sesuatu yang orang mungkin tidak terpikir. Terpikir ini bisa menggantikan, ya itulah gitu ya. Masih rahasia soalnya. Mbak Tati, aku penasaran, segini itu isinya berapa? 20 kalau itu. 20? Iya. Dengan harga boleh nggak dikasih tahu? Boleh. Berapa harganya segini? Kalau yang 20 itu, sebenarnya kita kalau ada 4 packaging ya, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 20, ada yang 10 gitu. Kalau kadang yang 10 tuh kadang-kadang buat souvenir gitu kan. Nah, kalau kita beli satuan pun ini masih harga di atas 12.000. 12.000. Enggak mahal-mahal banget lah kalau itu. Enggak. Iya. Tadi soalnya Mbak Tati sempat nyenggol, katanya ini harganya ya memang sih lebih mahal gitu. Iya, kan. itu kata-kata mereka. Ternyata enggak loh. Iya. Mbak Tati, aku pengen tahu harapan Mbak Tati ke depannya seperti apa? Wah, kalau di harapan, cita-cita saya itu mendunia. Kan sekarang sudah mendunia. Ya, mendunia itu kan bukan hanya dikenal, tapi dipakai. Ya. Mungkin sekarang ini kapasitasnya masih tahap pengenalan. Tapi saya berharap dengan ini, ya pengen mengajak lah semuanya. Ini punya kita loh, siapa lagi yang akan mengangkat ini kalau bukan kita. Dan saya tidak berbicara ini punya saya, tapi saya maunya ini jadi satu kebanggaan Bangka Belitung. Nanti di luar negeri pun kalau orang bertanya, di mana kamu belinya? Punya siapa? Di Bangka Belitung. Luar biasa. Ya, jadi saya berharap tahu ya, daerahnya. Iya, jadi orang tahu. Jadi di sini ya saya berharap juga dengan kondisi ini kita sendiri kita memakai, orang luar ke sini berkunjung, ini apa nih? Sedotan apa? Nah, kita yang memperkenalkan ke mereka. Ini sedotan dari Purun loh, Bu, tempat kami, ciri khas kami. Jadi tidak berbicara ini punya Bu Tati, tapi saya berharap ini punya Bangka Belitung. Waduh, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa nih memang Mbak Tati nih. Berarti memang pengen ini mendunia ya? Iya. Mbak ya, bukan hanya dikenal tapi dipakai. Dipakai. Kenapa? Nah, inilah dengan mendunia pasti akan banyak pemakai, semakin banyak orang yang akan membeli, dan makin banyak nanti klaster-klaster akan tumbuh menjadi pembuat sedotan. Tapi dengan mungkin kuisinya yang juga kita perhatikan. Saya akan bangun klaster-klaster di desa-desa. Ayo, kita bukan hanya saya nanti membeli bahan baku, tapi juga saya akan mengajarkan mereka gimana memproduksi ini, membuat ini barang setengah jadi, nanti akan saya jadikan barang yang lebih berkualitas. Luar biasa. Tapi saya penasaran nih, kalau dari Bangka ada nggak yang mesen, Mbak? Bangka sampai nggak ada ini ya? Deg-degan saya ini dengar jawabannya. Deg-degan ya. Bangka ada. Ada ya Mbak ya. Berarti memang produk ini juga peminatnya dari daerah sendiri. Iya, yang pasti saya juga berterima kasih ya dengan Pemprov di sini ya, dengan dinas terkait UMKM perindustrian. Jadi
dengan pimpinan daerah juga. Jadi mereka juga mensupport kami ya, karena kita kan banyak nih UMKM lain ya yang tumbuh, tapi mereka masih memikirkan mana-mananya gitu. Jadi ya salah satunya kami lah diperhatikan juga. Luar biasa. Mbak Luar Tati, biasa. nggak kerasa kita udah di akhir Oh, iya. acara ya Mbak Tati ya. Mungkin Mbak Tati masih ada yang pengen disampaikan sebelum saya tutup? Oke, ya. Mungkin di sini ya saya mengajak lah seluruh ya buat teman-teman sekalian yang setia juga dengan Bang Kapos. Betul. Gitu. Jadi kita ayo dong apa yang bisa kita perbuat dari hal kecil. Ini hal kecil tapi akan membawa dampak yang besar. Luar biasa. Jadi kita juga bukan hanya berbicara ini sesaat, tapi kita berkelanjutan. Luar biasa. Mbak Tati, Terima kasih kasih banyak. banyak. Terima kasih. Sudah datang jauh-jauh dari Belitung, dan bocoran untuk Pemirsa Bang Kapos, Mbak Tati ini datang ke sini karena dapat award. Dari undangan ya, luar biasa. Undangan dapat award. Jadi besok akan ketemu lagi sama Mbak Tati. Pokoknya pantengin terus ya Mbak ya. Karena besok live ya Mbak acaranya. Oh Kita, ya? Mbak. Iya. Siap. Karena besok live akan ketemu lagi sama Mbak Tati. Mbak Tati, saya mohon maaf Ya. kalau ada kesalahan kata-kata. Sama-sama. Dan juga Terima kasih mendoakan banyak. semoga produknya penjualannya lancar nanti Amin, ya. amin, Dan amin. harapan-harapannya semuanya tercapai. Amin, amin, ya Mendunia. Rabbal Alamin. Dan Amin. dipakai ya Mbak. Ya, dipakai. Pemirsa Bang Kapos, kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk antusiasnya. Saya Rizky Wardianti, pamit undur diri. Sampai jumpa.